kita melihat kejahatan Israel itu semakin nyata, bahwa mereka melakukan tindak pembajakan di siang hari gitu. Kok bisa pecah kapal kamu? Kan dihancurkan gitu. Cuman kapal kamu doang yang sampai ya? Itu Kapalnya pun doang? Kapalnya doang ya, orangnya potongan kagak. kapalnya aja. Potongan kapalnya aja? Bayangkan potongan kapal aja mereka udah Sesenang bahagia itu. itu. Iya, Karena iya. katanya it's hope. Iya. Iya, Apa namanya? You care for us. Ada serpihan yang sampai itu kayak Insya Allah. Masya Allah. Mereka tuh kesana cuman orangnya doang atau bawa bantuan sih sebenarnya? bawa Nah, bantuan. boleh diceritain bantuan apa saja sih sebenarnya yang dibawa Oke. sama GSF itu? Baby milk, susu bayi, popok bayi, Iya. lalu kemudian sanitary padnya perempuan, lalu apa namanya high protein food seperti peanut butter, lalu apa bean segala macam yang dalam kaleng, lalu beras, beras juga, yang dari gandum juga ada yang apa yang dari gandum, karena kan Gaza nggak semua makan beras gandum juga. Jadi yang sembako, lalu kemudian obat banyak Obat banget. banyak Di banget. familia itu obat. Iya, Wah. karena ada gerakan dokter setelah Gaza Berbagai ini. dokter di Gaza. Berbagai jenis obat itu ya? Segala macam Yang di yang sana. dibutuhkan di Gazanya. Dokternya sampai juga nggak tuh? banyak. Enggak. Dokter juga. Oh enggak ya? Kan ada. Cuman Tadi kapal baca. kamu doang yang sampai ya? Itu Kapalnya pun doang? Kapalnya doang ya, orangnya Potongan kagak. kapalnya aja. Potongan kapalnya aja? Bayangkan potongan kapal aja mereka udah Sesenang Bahagia itu. itu. Iya, Karena iya. katanya it's hope. Iya. Iya, Apa iya, namanya? You care for us. Ada serpihan yang sampai itu kayak Insya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, sekarang Mas Indra ceritain dong, pas naik kapal terus pas lagi ngapain sih tuh tahu-tahu ada Penyergapan itu. penyergapan itu, Jadi penculikan itu? penyergapan itu kan seperti yang udah dikasih tahu orang GSF kan adalah penyergapan terjadi di malam hari. Selalunya di malam hari kan. Gitu. Hanya aja waktu itu kita melihat kejahatan Israel itu semakin nyata, bahwa mereka melakukan tindak pembajakan di siang hari gitu. Jadi ya seperti biasa di malam hari kita berjaga untuk memastikan apakah ada drone ataupun ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Di siang hari kita istirahat gitu. Ya otomatis kejadian itu di saat kita lagi istirahat, ada yang lagi makan, ada yang lagi ya Siang-siang gitu ya? di siang hari begitu aktivitas. Jam berapa siang itu hari. kira-kira? Kalau di laut artinya jam 12 gitu, jam Oh, oke. 12 atau sebelumnya gitu, dimulai gitu. Dan terjadi selama 2 hari gitu. Jadi kayak siang hari sampai kita sebut jam 9 atau jam 10 malam, terus dilanjut lagi esok harinya dari siang lagi, seperti itu. Itu kejar-kejaran nggak sih, Mas? Itu hitungannya kejar-kejaran. Bahkan ada videonya juga, Iya. bener-bener speedboat mereka itu mengejar kapal GSF gitu. Itu ada Dan juga. bener ada dan Ada Harut, drone-nya jadi harus. Harut punya Iya. drone yang bagus banget. Itu drone itu bikin marah apa namanya IDF sampai-sampai Harut tuh disiksanya luar biasa berat karena ketahuan dia Harut yang itu salah punya. satu Harut peserta Malaysia. Malaysia. Itu drone-nya tuh harganya 18.000 ringgit ya, 18.000 ringgit. Jadi bagus banget drone-nya menunjukkan IDF ngejar. Wes, gitu. Nah, itu baru satu file. Sebenarnya kata dia ada 3 file yang benar-benar makin deket makin bagus lagi. Hanya Tapi aja disimpan. nggak sempat, cuman yang kapal satu dan sisanya harus dibuang gitu. Iya, karena katanya ada itu ya, ada SOP ya. Kalau misalnya ada penyergapan itu harus buang handphone, buang itu benar. Benar. Betul. Jadi gimana ceritanya? Jadi ya Ini posisinya udah terkepung, Iya. pasukan IDF naik ke kapalmu. tergantung, banyak jenis intercept gitu, pembajakan Oke. mereka banyak Yang- jenisnya. yang Kalau di Sandra- kapalku itu kan sebenarnya dalam sebelum mereka membajak itu kita udah menggunakan agenda setting ya, memastikan ketika mereka kalau bajak kapal kami gitu, ada bakal kan mereka punya kamera di di helmnya gitu, Iya. seluruh tentara itu punya gitu. Nah, ketika masuk itu mereka nggak cuman ngelihat para aktivis, bakal ada kelihatan bantuan itu ada gitu. Hanya aja mereka nggak mau naik kapal karena ketika membajak itu mereka mengeliling kapal dulu, memastikan apa aja yang bisa mereka pantau gitu. Jadi kemungkinan mereka melihat bantuan dan mereka nggak mau kan menyatakan bahwa kapal ini membawa bantuan gitu, karena label mereka selalu menyatakan kapal ini nggak bawa bantuan gitu, paling cuma bawa kondom dan sejenisnya. Padahal itu ya propaganda mereka, bohong. itu bohong. Propagandanya gitu ya? Iya gitu. Jadi kita ya ketika mereka bajak udah melihat situasi, meminta kita berpindah tempat gitu, dari tempat yang sudah kita setting ke tempat yang lebih terbuka gitu. Seperti itu. Kemudian ya ditanya siapa kaptennya gitu. Kapalmu kan ditembak. Iya, ditembak Jadi ditembak untuk oleh intimidasi, menyatakan siapa ini kaptennya gitu. Di bagian apa? Bagian kapalnya untuk intimidasi gitu. Di bagian lantai atau apa yang bikin? Lantai bisa, terus Itu bikin kapal bocor? Enggak, belum. enggak sampai. Oh, nggak sampai. Tapi Yang kapal bocor lalu sampai terbelah itu yang ditabrak.
Ada Jadi ada berat juga. sampai terbelah kapalnya. Kyriakos ya. Lupa namanya. Itu yang serpihannya sampai ke Gaza itu. Ini yang Iya, kapal kapal dia yang Kasri Kamu sampai juga Sahabat. Iya. kok bisa pecah kapal kamu? Kan dihancurkan gitu. Jadi ketika para aktivis sudah iya. Ditangkap. diculik, kemudian dibawa ke diculik ya. kapal perangnya. Nah, ada tim mereka juga yang fungsinya sebagai Penghancur penghancur kapal. Ada tuh yang satu kapal yang kita gitu. bisa lihat secara jelas selama 1 jam mereka iya. menghancurkan kapal. Mulai dari menghancurkan mesinnya, menghancurkan layarnya, memotong tonggaknya gitu. Iya. Penghancurannya pakai mereka sengaja bawa alat Memang gitu ya. sengaja alatnya, ada alat untuk. Terus bantuan-bantuannya termasuk ditenggelamkan. Iya. Bersama kapal. Jadi mereka sih nggak akan menenggelamkan, tapi at one point kapalnya tenggelam. Iya. Karena kalau sudah tidak ada mesin, tidak ada apa, lalu ada apa namanya ombak ya pasti kemudian tenggelam. Tapi sebagian alhamdulillah Sampai ya. sampai. Alhamdulillah malah sampai ke Gaza. Harap kan yang membuang coklat-coklat Coklat, dari iya. ini kan ya. Jadi Dan dia itu membawa juga, coklat dari Malaysia kalau misalnya Iya. atau dari Barcelona gitu sampai Malaysia. Malaysia malahan dia. Membawa Malaysia ke Barcelona kemudian berlayar dari Barcelona sampai menuju Gaza gitu. sama dia dimasukin dalam Akhirnya Plastik besar plastik ada 3 besar, atau ada 2 tiga terus sama dia dilempar. Alhamdulillah ada yang nyampe Gaza. Insya Allah. Nah, ada satu pertanyaan juga. Mereka ini ya mungkin pertanyaan ini mungkin mengikuti narasi dari IDF ya yang mengatakan bahwa mereka ditangkap memang posisinya sudah di perairan Israel gitu. Nah, sebenarnya Di mana posisinya di posisinya mana? tuh? Iya. Pastinya gimana? kalau Oke. Temu? Pertama kami mulai diculik itu di perairan internasional Yunani, which is kira-kira 600 km dari Gaza. Masih 600 km 600 ya. km. Zona Dan ekonomi itu eksklusif 30 meter bukan? 30 Iya, km 30 bukan? kilometer. 30 km ya, zona Iya, ekonomi ZEE. eksklusif, Iya. ZEE. Ini 600 km dari Gaza, which is itu adalah apa namanya? Wilayah perairan perairan internasional. internasional. Siapa aja boleh Boleh dong masuk, melintas, Iya. ya. asal dia tidak melakukan human trafficking, tidak membuat kejahatan dan seterusnya. Which is double standarnya luar biasa karena kapal MSC Maya yang kami ganggu Iya. perjalanannya di 10 hari perjalanan dari Barcelona itu sebenarnya membawa senjata, bahan-bahan untuk senjata dari Eropa ke Asdod. Jadi artinya Justru dari Afrika Selatan kalau aku lihat dari titik awalnya. Asdod titik itu awalnya Titik awalnya dari Oke. Afrika Selatan bergerak menuju bergerak whatever lah ya, tapi artinya laut yang sama digunakan untuk membawa senjata ke Israel. Sementara kita yang bawa popok bayi, susu bayi, bawa Iya. apa namanya obat itu Iya. kemudian malah apa namanya diculik dan kemudian apa dibajak. Itu yang pertama 29 April. 22 kapal mereka bajak dan diculik. 176 apa namanya relawan kemanusiaan. Iya. 2 kemudian mereka bawa ke Asdod, Tiago dan Saif. Sisanya mereka dalam tanda kutip buang ke Yunani. Jadi di situ komplisitnya Yunani Iya, karena iya, menerima kejahatan ini begitu. Dari yang dibuang ke Yunani, 34 terpaksa harus dibawa ke rumah sakit karena bekas penyiksaan dan yang lainnya alhamdulillah aman begitu. Nah, ini yang kejadian di 29 April 600 km. Iya. Lalu kemudian dari Marmaris sampai dia mulai diculik satu-satu tanggal 18 itu sekitar 200 kilometer dari Gaza. Dan kalau kita lihat misalnya ini adalah Gaza. Lalu kemudian di sini zona ekonomi eksklusif. Iya. Ini laut internasional. Dari kami itu diundang oleh Gaza. Karena kami diundang oleh Gaza, kami ada hak untuk masuk sampai sini. Iya. Tapi mereka kemudian hanya memberikan kesempatan untuk rakyat Gaza nelayan sampai 3 mile saja. Iya. Atau 4 kilometer dari batas pantai. Sisanya siapa yang mau melaut ke sini itu ditembak. Jadi siapa aja yang mau membawa bantuan kemanusiaan ke sini itu mereka culik. Tapi mereka secara hukum internasional itu sudah melakukan kejahatan menurut undang-undang UNCLOS. UNCLOS. Artinya tadinya rencananya itu adalah bantuan tersebut akan diserah terimakan di tengah laut ya? Tidak, kita rencananya. akan membawanya sampai ke Sampai ke Gaza. Gaza. Sampai ke Oh, pinggir oke. Gaza, sampai ke pantai. Iya. Nanti ibu-ibu dokter akan turun, lalu kemudian bekerja di Gaza, di rumah sakit Gaza selama 2 minggu. Oh gitu. Kan ada Plannya yang gitu ya? plannya gitu. Jadi yang apa familia, bot familia yang isinya 100 lebih para dokter. Iya. Ini nanti yang akan tinggal di Gaza untuk menjadi apa namanya
dokter bantuan karena medical infrastructure itu kan rusak banget. Nah, sedangkan kami yang sampai di pantai masukin barang-barang ke Gaza, kita balik lagi. Oh, Rencananya gitu. seperti itu. Kita balik dengan kapal yang sama keluar. Itu para dokter itu juga diculik juga. Iya, diculik. Diculik dan Sebagian dokter diculik, tapi ada satu kapal khusus dokter yang akan menjadi hospital ship. Itu qadarullah rusak sebelum intercept. Sebelum penculikan tuh mereka jadi dalam proses penculikan ada kerusakan yang menimpa kapalnya sehingga mereka harus balik ke perairan. Jadi belum ditowing. sampai- belum sampai di intercept sama Israel ya. Itu yang nangis-nangis ininya para dokternya. Jadi begitu sampai ke Marmaris lagi. di Turki, mereka nanya mana kapal yang berikutnya biar kita bisa ngejar teman-teman. Enggak, ini udah yang terakhir. Jadi kita enggak ke Gaza. Enggak pada nangis. Oh, but we want to go to Gaza gitu. Pas saya ketemu dengan mereka di rumah sakit. Kebiasaannya ya lebih Maimun, make sure that you go speak with Saif and Tiago. Let's go to Gaza quickly, gitu kan. Is it possible next month? Next month, nggak mungkin lah.